Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji milik Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan hidayah dan agama yang benar, dan untuk memenangkannya atasnya semua agama lainnya, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwati, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka thalabul ilmi dalam kajian Islam umum yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Rajali Fikri. Dan adapun tema kita pada malam hari ini adalah menjadi muslim berempati pada hari Kamis 3 November 2022 atau bertepatan dengan 9 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Seperti biasa di akhir sesi kita dipersilakan untuk peserta menyampaikan pertanyaan yang sesuai dengan tema kita pada malam hari ini melalui Zoom chat yang telah disediakan oleh panitia. Tayyib, ikhwan wal akhwati, langsung saja kita persilakan Ustadz Muhammad Rajali Fikri untuk menyampaikan kajian kita pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita juga menyampaikan salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Pada malam hari ini kita kembali dapat bersama dalam kajian kita pada malam hari ini ya, dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala melalui kajian ini. Malam hari ini kita akan membahas tema ya, tentang menjadi seorang muslim yang berempati ya. Seseorang dikatakan memiliki empati ya, adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya. Seorang yang bisa melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Ya. Seorang yang berempati adalah orang yang bisa membayangkan diri sendiri jika dia berada di posisi orang lain. Ya. Inilah yang disebut dengan orang yang memiliki empati. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan di dunia ini ya, tentu dinamikanya tinggi dan beragam warna. Banyak orang-orang yang kita temui ya, mereka memiliki banyak masalah ya, menghadapi kesulitan. Ada yang dirundung penderitaan, ada yang dilingkupi dengan kebodohan, ada yang merangkak di atas kemiskinan, ya. Ada yang terjebak dalam pemahaman yang salah ya, dan seterusnya. Oleh karenanya seorang muslim yang benar keimanannya dan dia mentaati perintah larangan Allah, ya, mentaati perintah Allah dan mentaati perintah Rasulnya, ya, pastilah ia memiliki
sikap empati yang baik ya kepada orang lain. Karena empati adalah bahagian dari akhlak yang diajarkan oleh Islam, ya, sehingga seseorang yang semakin baik keimanannya, ya, seharusnya dia memiliki empati yang lebih tinggi. Sebaliknya, orang yang keimanannya lemah, pastilah dia memiliki empati yang rendah. Ya. Para ulama juga menyebutkan bahwa sikap empati itu merupakan pantulan ya dari jiwa seseorang yang penyayang, yang memiliki kelembutan, ya. Dan kelembutan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita ya, di antara kepribadian seorang mukmin yang memiliki sikap kasih sayang dan kelembutan itu, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlul masalul jasad." Ya. Perumpamaan kaum mukminin, ya, orang-orang yang beriman dalam cinta dan kasih sayang, ya, dan kelembutan mereka, ya, itu seperti seonggok tubuh artinya seonggok badan seseorang. Ya. Apa yang terjadi pada tubuh seseorang, ya, idastaka minhu, ya, utbun sairul jasad, ya. Kalau ada salah satu anggota tubuh yang merasa sakit, ya, maka tubuh yang lain juga merasakan sakit itu, ya. Sehingga tubuh yang lain menjadi demam, ya, atau menjadi susah tidur. Ya. Ini adalah penggambaran bahwa di antara kaum mukminin, ya, satu dengan yang lainnya itu seharusnya menjadi seperti sebuah tubuh, ya, di mana tidak ada tubuh di antara anggota tubuh yang menyukai di antara anggota tubuh lainnya yang sedang sakit. Misalnya kita sedang ada sakit di mana tangan seseorang misalnya terjepit, ya. Maka walaupun yang terjepit adalah satu jari dari 10 jari dan di antara bagian tubuh yang lain, maka seluruh tubuh ini akan merasakan ikut sakit. Ya. Kita tahu kepala yang pusing, tetapi seluruh badan merasakan ketidaknyamanan. Ya. Gigi yang sakit, akhirnya kepala menjadi pusing dan badan bisa menjadi demam. Nah, inilah gambaran yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, ya, pemimpin para salaf, ya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah gambaran, ya, dari seseorang yang memiliki kepribadian, ya, memiliki empati yang tinggi, ya. Di mana Al-Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya aku berdiri dan sholat, lalu aku ingin memanjangkan sholatku. Karena bagi Rasulullah SAW, sholat itu adalah istirahat. Beliau menikmati sholat dan beliau keinginannya selalu memanjangkan sholat. Namun aku mendengar tangisan seorang bayi, kata Nabi SAW. Maka aku pun bersegera menyelesaikan atau memperpendek sholatku, ya, karena aku khawatir ini memberatkan ibunya. Ikhwani wa akhwati fillah, Rasulullah sholat mengimami kaum muslimin. Dan Rasulullah terbiasa memanjangkan sholatnya. Tetapi ketika Rasulullah mendengar ada bayi menangis,
Rasulullah berempati. Dia merasakan bahwa sang ibu tentunya akan kerepotan ya, akan memberatkan apabila dia memanjangkan sholat. Maka Rasulullah pun mengurungkan niatnya untuk memanjangkan sholat demi untuk ya atau demi berempati kepada sang ibu yang bayinya menangis. Dalam riwayat yang lain yang masih dikeluarkan oleh Imam Bukhari ya, dan Imam Muslim bahwa di mana seorang Arab Badui pernah memasuki masjid. Kemudian Arab Badui itu kencing di antara sisi masjid. Maka melihat hal yang demikian serta-merta sebagian sahabat bermaksud menghardiknya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tindakan para sahabat ini. Kita tahu bahwa orang Arab Badui itu adalah salah satu dari penduduk Arab ya. Ini salah satu penduduk asli Arab yang memiliki perawakan dan karakter yang khas ya. Perawakan mereka itu tinggi, ya, hitam dan memiliki hidung yang sangat mancung. Ya. Kemudian mereka memang terkenal Arab Badui itu sebagai seorang yang atau sosok yang minim ilmu agamanya, ya. Alias kalau kita sebut sekarang nih jahil, ya, jahil ilmu agama. Namanya orang jahil jelas sikapnya itu banyak diliputi dengan kebodohan, ya. Tingkahnya sering konyol, ya. Sebagaimana di kehidupan kita sehari-hari kita sering melihat orang-orang yang minim ilmu agamanya, tentu dia banyak melakukan perkara-perkara yang haram sekalipun ya mereka lakukan dengan santai di hadapan orang lain. Ya. Karena apa? Karena memang mereka diliputi oleh kebodohan. Namun ikhwani wa akhwati fillah, lihatlah bagaimana beliau Rasulullah SAW menyikapi orang ya, Arab Badui ini. Ya. Beliau menyikapi sesuai dengan keadaannya. Ya. Rasulullah berempati dengan memahami sisi kekurangan yang dimiliki oleh orang tersebut. Ya. Rasulullah tidak ikut marah ya atau memerintahkan untuk menghardi orang ini. Tapi Rasulullah memahami bahwa ini dilakukan oleh orang yang kurang ya, kurang akal atau kurang akhlaknya disebabkan minimnya agama. Ya. Rasulullah berpikir bahwa jika dia dihardik pada saat dia buang air kecil itu, justru itu tidak tepat ya. Bisa jadi air kencingnya terpercik kemana-mana, ya. Bisa jadi dia kaget, kemudian air kencingnya mengenai celananya, ya, dan beberapa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita juga bisa merenungi ya, bagaimana empati yang dimiliki oleh seorang yang mulia, ya, masuk di antara pemimpin para tabi'in. Ya. Beliau adalah sang khalifah ya, Umar bin Abdul Aziz ya, rahimahullahu taala. Di mana disebutkan dalam At-Tarikh Al-Khulafa ya, bahwa satu malam Khalifah Umar bin Abdul Aziz beliau berdiskusi panjang ya, dengan seorang yang bernama Roja ya, bin Haimam ya, Roja bin Haywah ya. Tiba-tiba lampu ya, lampu yang menerangi ruangan di mana mereka berdiskusi tiba-tiba padam ya, redup dan padam. Mungkin minyaknya habis ya. Dan saat itu di dekat beliau, di dekat Khalifah Umar ada seorang pelayan yang memang tugasnya melayani. Tapi pelayan ini keadaannya sedang tidur. Maka ketika Roja ingin membangunkan pelayan ini, dicegah oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya.
Ya, seraya beliau mengatakan, biar aku sendiri yang akan memperbaiki lampu itu. Ya. Sesungguhnya meminta pelayanan ya kepada orang ya, di mana ini pelayanan yang tidak tepat, orang sedang tidur, itu bukanlah bagian dari keperwiraan ya, seorang lelaki. Ikhwani wa akhwati fillah, coba perhatikan bagaimana tingginya empati seorang khalifah ya, dan menunjukkan tingginya akhlak seorang khalifah. Ia adalah seorang khalifah ya, seorang pemimpin tertinggi dalam keadaan di mana dia membutuhkan bantuan, tentunya dia berhak ya mendapatkan pelayanan tersebut. Tetapi beliau seseorang yang memiliki pribadi yang halus ya, di mana dia melihat pelayan yang mungkin seharian sudah capek, ya, sudah letih melayani, sedang tidur lelap, ya, yang menyebabkan beliau tidak tega. Ya. Beliau membayangkan, beliau masuk ke dalam perasaan dan beliau memposisikan diri ya seandainya yang tidur itu adalah beliau. Bagaimana seorang sudah tidur lelap karena letih harus dibangunkan untuk melakukan pekerjaan yang bisa dia cover sendiri. Ini adalah kepribadian yang mulia. Nah, di zaman ini ya, zaman di mana pengetahuan dan teknologi ya, berkembang pesat ya. Manusia secara perlahan-lahan berkembang menjadi manusia-manusia yang individualis ya, dan tidak lagi peduli terhadap orang lain ya. Empati pun berkurang ya, bahkan hilang ya. Empati berubah menjadi antipati ya. Pekaan sosial ya, berkurang ya. Bahkan lebih dari itu ya, permusuhan ya, semakin marak ya karena minimnya empati. Bahkan yang memprihatinkan ya, di antara orang-orang yang eh, dia kelihatannya sudah berhijrah ya, dan banyak belajar agama, ya, tetapi mereka justru berubah menjadi pribadi-pribadi yang sangar ya, pribadi-pribadi yang penuh kebencian ya, dan cenderung memicu permusuhan. Kenapa? Ya, karena keringnya empati dalam hati mereka. Jangankan kepada orang-orang yang berbeda paham, kepada saudara-saudaranya sendiri pun malah mereka kerap mencari kesalahan dan bahan pertikaian. Wal iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Mengapa? Karena ini adalah perangkap syaitan, ya, perangkap syaitan yang berkembang. Di saat Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ada bersaudara, ya. Sebagian orang malah mau menjadikan saudara itu hanyalah orang-orang yang satu majelis dengan mereka. Allah berfirman, wala tajassatu wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'du. Jangan kalian mencari-cari kesalahan orang, jangan kalian bergunjing di antara satu dengan yang lainnya ya, menggunjing yang lain ya. Malah banyak orang menciptakan untuk saudaranya itu seolah selalu ada kesalahan. Bahkan kepada orang-orang yang tidak mereka kenal pun mereka sanggup mengatakan perkataan yang mereka tidak ketahui tentang kebenarannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oleh karenanya, ikhwani wa akhwati fillah, tema ini adalah tema yang dimaksudkan ya kepada kita ya, supaya merenungi ya bahwa hakikat seorang yang belajar agama ya seharusnya menjadikan orang itu lebih baik ya. Utama juga adalah perkara-perkara akhlak. Kita ketahui bahwa empati adalah bagian dari akhlak mulia ya. Oleh karenanya bagaimana akan tumbuh kecintaan ya, pemahaman dan eh, memberikan uzur kepada saudara-saudara kita jika di dalam diri kita itu sangat minim empati. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, menumbuhkan empati di dalam diri kita. Wallahu taala a'lam.
Baik, kita akan membuka diskusi langsung Ustadz dan kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui Zoom chat. Dan pertanyaan yang pertama, Ustadz, apakah orang tua istri yang tidak memiliki apa-apa menjadi tanggung jawab suami? Itu saja pertanyaan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Iya, urutannya begini ya, seorang suami itu eh, orang yang paling berhak mendapatkan tanggungan darinya adalah keluarga intinya ya, istri dan anak-anaknya. Adapun kerabat eh, itu adalah orang setelahnya ya. Kerabat-kerabat yang miskin, yang memang mereka membutuhkan uluran tangan, maka mereka adalah orang yang termasuk yang layak dibantu. Utamanya adalah orang tua, ya. Orang tua. Namun tentunya ini semua berlaku sesuai dengan sisi kesanggupan ya, seorang yang menanggung. Ya. Kita tahu bahwa kehidupan Rasulullah SAW ya, juga penuh dengan kesederhanaan. Ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Rasulullah adalah seorang pemimpin keluarga yang tidak bertanggung jawab, tetapi Rasulullah ya, mendidik keluarganya di atas kesederhanaan. Oleh karenanya dalam riwayat-riwayat yang kita baca, ya Rasulullah pun dalam urusan makan pagi saja harus bertanya dulu kepada istrinya. Ya. Misalnya bertanya kepada Aisyah, apakah ada makanan yang bisa dimakan pada hari ini. Ya. Kalau dikatakan tidak, maka beliau pun berpuasa ya, pada hari itu. Dan kita juga membaca riwayat bahwa terkadang Rasulullah SAW tidak makan ya sampai 3 hari ya. Yang beliau konsumsi hanyalah mungkin beberapa buah kurma dan eh, air putih ya. Atau dalam riwayat disebutkan pernah dapurnya Rasulullah SAW itu selama sebulan tidak mengepul. Ini menunjukkan eh, bahwa seseorang tidak dibebani kecuali berdasarkan kesanggupannya. Oleh karenanya, apakah salah ya kalau seorang suami dia memiliki kelebihan, dia setelah dia mengurusi keluarganya, ya memberikan eh, pangan, sandang dan papan kepada istri dan anaknya, dia juga memberikan bantuan atau tanggungan kepada orang tua dari istrinya. Tentunya ini bagian dari sedekah yang besar pahalanya. Naam, semoga Allah mudahkan. Baik, jazakallahu khairan Ustadz. Dan pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah ada batasan kita sebagai seorang Muslim untuk berempati kepada orang-orang non-Muslim yang ada di lingkungan sekitar kita? Tafadhol Ustadz. Iya, batasannya ya kalau sudah masuk dalam ruang lingkup ibadah ya. Kalau dalam interaksi sosial, tentunya kita bisa eh, membandingkan dengan bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan non-Muslim ya. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW interaksinya dengan orang-orang Muslim cukup dekat. Di antara non-Muslim yang hidup di zaman Nabi, yang paling banyak populasinya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Tidak jarang beberapa pendeta Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sharing ya, dalam perkara-perkara hukum dan syariat ya, termasuk yang pernah kita bahas ya, tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau Rasulullah SAW juga beberapa kali makan suguhan atau hadiah dari orang-orang Yahudi, termasuk kambing
yang dimasak oleh perempuan Yahudi yang sudah dibubuhi racun. Ini menunjukkan atau menggambarkan kepada kita betapa akrabnya interaksi Rasulullah kepada orang-orang non-Muslim ya. Kemudian Rasulullah juga menjadikan guide atau petunjuk jalan untuk hijrah ke Madinah adalah orang Yahudi. Rasulullah juga pernah menggadaikan baju perangnya ya, kepada seorang Yahudi. Intinya, dalam perkara-perkara muamalah, maka empati kita kepada orang-orang non-Muslim ya tentunya eh, nyaris tidak nyaris tidak dibatasi ya dalam urusan-urusan muamalah. Kapan kita tidak bisa bekerja sama ya itu dengan orang non-Muslim ya tentu sudah yang berurusan dengan perkara ibadah. Namun ketika mereka beribadah pun kita tetap disyariatkan untuk berempati kepada mereka ya. Tidak pernah Islam ya ada satu riwayat mengajarkan kepada kita untuk memusuhi atau mengganggu ketika mereka beribadah. Tidak ya. Ini lakum dinukum waliyadin ya. Masing-masing urusin agama masing-masing. Nah, di antara interaksi-interaksi yang elegan itu antara muslim dengan non-muslim, tentunya dengan tidak melupakan bahwa bisa saja kita berdakwah kepada mereka, ya. Berdakwah kepada mereka, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Dan ini adalah sebaik-baik interaksi dengan mereka. Allahu a'lam. Taib, jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya dan pertanyaan selanjutnya. Ustadz, bila seorang suami secara ikhlas turut meringankan pekerjaan seorang istri di rumah, apakah hal tersebut termasuk keadaan dalam sikap berempati kepada seorang istri? Bila mana iya, apakah hal tersebut mendatangkan pahala bagi seorang suami? Tafadhol Ustaz. Ya, alhamdulillah ya. Tentunya seperti yang diharapkan si penanya ya, bahwa seorang suami yang dia melakukan di antara pekerjaan yang istrinya lakukan di rumah dalam rangka untuk meringankan beban istrinya, maka ini bagian dari empati yang diberikan pahala. Ya. Ketika digambarkan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW di rumah, ya, di antaranya adalah bahwa Rasulullah adalah seorang kepala keluarga, ya, seorang suami yang beliau juga terkadang mengerjakan perkara-perkara yang harusnya dilayani ya melakukannya sendiri ya seperti beliau kadang menjahit bajunya sendiri ya begitu. Mengambil makanannya sendiri ya yang menggambarkan kepada kita bahwa seorang suami ya seharusnya tidak terlalu kaku ya tidak terlalu kaku dalam artian pandai-pandainya melihat kondisi istri ya. Apakah seorang suami tega ya misalnya istri sudah begitu capek letih dengan pekerjaan rumah lalu dia tertidur lelap kemudian suami bangun dan misalnya lapar ya kemudian ingin makan yang ringan dia harus membangunkan istrinya meminta masakan ini dan itu ya tentunya ini adalah bagian dari minimnya empati ya suami yang berempati tentu dia mencukupkan dengan apa yang ada demi memahami keadaan istrinya. Kemudian apalagi kalau seorang suami yang dia merasa bahwa istrinya cukup berat melakukan pekerjaan tertentu ya, atau padatnya pekerjaan istri sehingga tidak sempat melakukan sesuatu, maka itu di take over oleh seorang suami, maka keadaan seperti ini ada keadaan yang baik. Walaupun pesan kepada istri adalah ya jangan setiap apa yang di take over oleh suami itu langsung menjadi pekerjaan suami selamanya ya. Tetapi harus dipahami juga bahwa suami melakukan itu mungkin karena bentuk kasih sayangnya, bentuk supelnya dia dalam bersikap dan keinginan dia meraih pahala dari apa yang dia
lakukan. Intinya di dalam sebuah rumah tangga ya, suami dan istri harus lancar komunikasinya, kemudian mengembangkan pengertian dan empatinya setinggi-tingginya. Jika ini terjadi, maka harmonisasi dan kerukunan ya sudah pasti lebih terasa ya daripada yang tidak melakukannya. Nah, Baik Ustadz, jazakallahu khairan. Dan pertanyaan selanjutnya, ini Ustadz, rasa empati itu dapat direfleksikan jadi 3 bentuk, itu ada ucapan, perbuatan, dan doa. Nah, apakah kita berempati sesama sesama muslim ataupun sesama manusia, cukup salah satunya aja Ustadz? Mungkin hanya doa saja, tidak melalui tindakan Ustadz. Apakah itu juga termasuk empati Ustadz? Tafadhol Ustadz. ya semakin bisa merefleksikannya dalam berbagai bentuk ya, yang banyak yang dapat dirasakan oleh saudaranya, maka tentunya lebih besar pahalanya. Dulu Ibnu Abbas radhiyallahu an ya, dia berdiri dan meninggalkan iktikafnya demi untuk menemani ya, seorang yang membutuhkan bantuannya ya. Maka dia mengatakan, aku lebih suka bersama saudaraku untuk memenuhi hajatnya daripada aku iktikaf di masjid sebulan ya. Seseorang intinya seseorang yang memiliki tingkat empati yang tinggi ya, semakin tinggi itu menggambarkan bahwa orang itu bagus hatinya, lembut hatinya. Sebaliknya orang yang antipati ya, artinya lawan dari empati, itu pastilah orang yang memiliki hati yang kering ya, kering dari kasih sayang, kering dari kelembutan. Ini bisa tentu kita bisa rasakan ya. Kita akan lebih suka sama orang yang memiliki empati yang tinggi ya. Dan bentuk empati itu tentu banyak, ucapan ya, perbuatan maupun doa ya. Seorang yang mau mendengar keluhan seseorang atau kesulitan seseorang, dia mendengar dengan seksama, ini ada bentuk empati. Seorang yang mau mengerti bahwa orang terpaksa melakukan ini dan itu ya karena ada sesuatu yang menyulitkannya, maka seorang yang berempati dia akan memahami dari sisi itu ya. Oleh karenanya kita katakan apa yang sering terjadi di kalangan kita ya, ketersinggungan karena perbuatan atau sikap yang kurang empatik dari saudaranya yang lain, ini adalah sesuatu yang harusnya ditinggalkan. Misalnya, kalau kita merasa ada orang lain yang begitu bodoh, ya, begitu bodoh, maka kita harus pahami dia. Ya. Seandainya kita menjadi dia, tentu kita juga akan melakukan sikap yang konyol, ya, sikap yang konyol. Ya, misalnya datang orang di dalam pengajian, tiba-tiba ada orang yang datang dalam pengajian di majelis tempat kita menimba ilmu dengan pakaian yang tidak layak, misalnya tidak layak, misalnya kalau dia berjilbab, ya jilbabnya terlalu kecil, ya, atau bahkan mungkin dia datang pakai celana panjang, ya. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, orang yang melihatnya itu harusnya cepat-cepat memberikan uzur, ya, cepat-cepat menumbuhkan empati, ya. Jangan justru antipati, ya. Jangan dia mengatakan, ngapain orang ini datang ke pengajian pakainya kayak gini, nggak layak, bikin kotor majelis ini aja. Tidak boleh. Ya. Justru dia harus berpikir sebaliknya. Ya. Orang ini dalam kondisi seperti ini datang ke pengajian, pasti hati dia terpanggil ya. Mungkin dari situ dia akan dapat ilmu, kemudian dapat hidayah, perlahan demi perlahan dia akan berubah. Dan bisa jadi dia akan menjadi lebih baik daripada orang-orang yang datang sebelumnya, orang-orang yang sudah ngaji sebelumnya. Kita tidak tahu. Ya. Ini kita bisa melihat kadang orang yang sudah mengenakan nikob, ya, mengenakan cadar, ya, begitu melihat orang yang belum bernikob, dia langsung antipati. Ya.
seolah-olah orang yang belum bernikab itu adalah orang yang lemah imannya, ya, tidak tidak sempurna dia dan seterusnya. Ini adalah bentuk-bentuk antipati, ya. Bentuk simpati atau bentuk empati adalah justru merangkulnya dan terus memberikan perhatian kepadanya, support-nya. Maka dengan cara-cara seperti itu, dakwah yang hak ini, dakwah yang benar ini dipahami oleh orang sebagai dakwah yang menyejukkan, ya, dakwah yang membuat orang betah, ya, bukan membuat orang lari. Inilah di antara manfaat dari empati yang disyariatkan kepada kita. Allahu a'lam. Thayyib, jazakallahu khairan Ustadz. Dan pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini mengenai penyalahgunaan empati Ustadz. Misalnya ada seorang yang kita sudah berempati Ustadz, tetapi empati kita disalahgunakan untuk menipu. Misalnya orang itu suka meminjam uang, lalu lama-kelamaan uangnya nggak dikembalikan. Apakah kita boleh untuk tidak berempati lagi terhadap orang yang tersebut Ustadz? Tafadhol Ustadz. Iya, di dalam akhlak Islam, ya, sebenarnya jangankan sedang berdiskusi, ya, sedang marah pun sebenarnya harusnya diniatkan untuk memberikan nasihat, ya. Beginilah sikap para salaf terdahulu. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i, tidaklah aku mendebat seseorang kecuali aku meniatkan itu untuk menyampaikan kebenaran dan memberikan nasihat. Oleh karenanya terkadang memang ada sikap-sikap orang lain yang menyebalkan, ya, yang membuat kita terpancing dan seterusnya. Semacam meminjam hutang dan tidak ada niat untuk mengembalikan. Maka tentu ada pilihan yang bisa kita ambil, ya. Di antara pilihan yang bisa kita ambil adalah memberikan nasihat kepadanya atau menanyakan kepadanya apa yang menyebabkan ia tidak bersegera membayar hutang. Kalau ternyata persoalannya memang kesulitan, ya, hal yang membuat dia sangat sulit untuk mengembalikan, maka kita bisa menangguhkannya, dan dalam penangguhan itu ada pahala yang terus mengalir. Kalau ternyata kita lihat dia memang begitu sulit, maka kita bisa mengikhlaskannya. Dan di antara mengikhlaskan hutang itu ada pahala besar yang mengalir. Kalau kita lihat itu adalah bagian dari karakter seseorang yang memang malas membayar hutang, maka kita ingatkan dia, ya, kita berikan nasihat kepadanya. Selanjutnya, seandainya kita memang tidak ingin lagi memberikan hutang padanya, ya ini masalah pilihan. Ya tidak mengapa dengan alasan karena dikhawatirkan dia tidak lagi membayarnya. Dahulu ada sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Al-Hakim, ya, beliau meminta sesuatu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah pun memberinya. Ya. Kedua kali beliau juga meminta, Rasulullah memberinya sampai 3 kali. Maka Rasulullah mengatakan, ya Hakim, sesungguhnya dunia itu hijau. Ya. Seseorang yang pergi dengan membawa kapak dan tali, ya, untuk mencari kayu bakar itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Maka sejak itu Al-Hakim pun, ya, sampai wafatnya tidak pernah meminta-minta. Yang dilakukan Rasulullah itu adalah nasihat, ya, bahwa bukannya Rasulullah bosan untuk selalu memberi, tapi Rasulullah memberikan nasihat bahwa nggak boleh begitu, ya. Jangan terus menyandarkan dirimu pada meminta-minta. Ya. Hal seperti ini bisa kita lakukan pada orang yang kerap berhutang tapi tidak ingin mengembalikan. Ikhlaskan, tetapi setelah itu berikan nasihat kepadanya. Allahu a'lam. Baik Ustadz, dan pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Ustadz, apakah boleh seorang istri meminta suaminya untuk tidak serumah dengan mertua dikarenakan perbedaan antara pola asuh anak yang dikhawatirkan anak menjadi tidak hormat kepada orang tuanya disebabkan ada pembelaan dari mertua tadi? Tafadhol Ustadz. Iya, boleh, ya, boleh.
bahwa ini adalah bagian yang ideal sebenarnya orang jika seseorang sudah berumah tangga, dia memisahkan diri dengan orang tuanya, ya, walaupun berpisahnya rumah itu sekedar beda rumah ya, tapi satu area. Itulah yang paling ringan. Tapi kalau memang harus pindah lebih jauh ya tidak mengapa, terutama jika memang dilihat ada keadaan-keadaan yang tidak kondusif ya, apabila serumah ya. Kita lihat bahwa Rasulullah SAW, ya, siapa putri yang paling disayangi beliau? Tentu Fatimah radhiyallahu anha. Walaupun begitu, Fatimah ya rumahnya terpisah dari Rasulullah SAW. Rasulullah merasa rindu, ya Rasulullah datang ke rumah Fatimah. Ya. Demikian juga sebaliknya, kadang Fatimah mengunjungi rumah ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena tapi ini semua tentunya dilakukan ya demi sebuah maslahat ya, bukan semata-mata karena kecemburuan ya atau perkara-perkara yang tidak dibenarkan dalam agama. Ya. Allahu a'lam. Tayyib, jazakallahu khairan Ustadz. Dan pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bolehkah meminta cerai dengan suami jika suami kita tidak sholat? Apakah ini merupakan alasan yang syar'i, Ustadz? Tafadhal, Ustadz. Iya, meninggalkan sholat adalah perkara yang besar ya, besar sekali ya. Dia dosa yang termasuk dosa-dosa yang paling besar di antara dosa besar. Ya. Maka ini adalah perkara yang serius ya. Di dalam hukum Islam sebenarnya dalam pemerintahan Islam ya, orang yang meninggalkan sholat maka pemerintah boleh menangkapnya kemudian memberikan nasihat padanya ya untuk dirikan sholat. Kalau sampai 2 kali dia diberikan nasihat tidak juga mendirikan sholat, boleh dipenggal kepalanya. Demikian juga di dalam rumah tangga ya, seorang suami yang tidak mau tegak sholat, maka istri boleh memberikan nasihat ya. Jika dia dapati memang suami enggan untuk sholat, maka ini adalah perkara besar di mana sang istri boleh mengajukan gugat cerai. Dan ini adalah perkara yang dibenarkan dalam syariat, ya, dibenarkan dalam syariat. Tidak boleh seorang istri ya begitu ridho melihat suaminya tidak menegakkan sholat ya. Walaupun ini tentu pilihan ya. Dia menggugat pun ini adalah perkara terpuji ya kalau memang karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang istri dipimpin dalam rumah tangga, seorang pemimpin yang tidak mau sujud kepada Robnya. Bagaimana apa yang mau diharapkan bagi seorang suami yang kepada Robnya pun dia tidak sujud ya. Segala sesuatu yang dia lakukan tentu bukan berdasarkan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Tayyib, Ustadz. Ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Apa hukumnya mengantar orang tua pergi ke acara yang tidak ada tuntunannya? Contohnya Maulid Nabi atau menuju hari kematian. Syukran, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. kalau ditanyakan hukumnya ya tentu ini masuk dalam kategori ta'awun ya ala itsmi wal udwan ya. Karena Allah melarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah saling tolong menolong kamu dalam dosa dan permusuhan. Ya. Eh, kalau dilihat dari sisi perasaan ya biasanya memang kita tentu tidak enak ya, tidak enak untuk menolak dan seterusnya. Maka pertengahannya atau tingkat komprominya ya eh, upayakanlah untuk memberikan nasihat agar tidak jadi datang atau mengunjungi acara tersebut ya atau eh, cari alternatif ya untuk apa namanya mengalihkan keinginan mengunjungi tempat tersebut ya. Tidak ada kata lain ya ini memang harus apa namanya menerobos sisi eh, rasa tidak enak ya seorang anak atau seorang menantu kepada orang tuanya dalam perkara ini jika kita timbang dari neraca syariat ya.
tidak tidak boleh. Allah alam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Dan ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana memberi pengertian kepada mertua yang lebih menyayangi cucu dari anak perempuannya daripada cucu dari anak laki-lakinya? Karena menganggap itu dilahirkan oleh menantunya. Tafadhol Ustadz. Eh, yang pertama harus kita benahi adalah suasana hati kita ya. Kita harus ridho saja dengan keadaan seperti itu. Sesungguhnya kasih sayang, dalam urusan kasih sayang memang ini adalah keadilan yang tidak bisa digugat ya. Keadilan tidak bisa digugat karena dia masalah perasaan. Bisa saja karena alasan itu ya, bahwa cucu dari anak perempuan dianggap yang melahirkan adalah anaknya. Tetapi ini tentu satu argumentasi yang salah ya, cara berpikir yang salah. Cucu dari anak lelaki juga walaupun yang melahirkan menantu perempuan, tapi itu bibitnya dari anak lelaki ya. Justru harusnya lebih dekat juga dari sisi kekerabatan. Tetapi bisa saja ada faktor-faktor lain ya, misalnya seorang nenek lebih menyayangi cucunya yang cucunya itu tinggal serumah dengannya ya. Atau lebih sering ketemu misalnya. Maka dalam perkara-perkara ini ya lapangkanlah dada kita supaya tidak jadi sesak ya. Biarkanlah nenek, sang nenek atau sang kakek ya melimpahkan kasih sayang itu yang walaupun kita lihat berbeda-beda di antara cucu-cucunya. Biarlah ya, ikhlaskan saja toh itu tidak terlalu berdampak. Kitalah orang tua yang berhak memberikan kasih sayang yang utuh sekaligus pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Pura-pura nggak tahu saja. Tapi biasanya meningkatkan intensitas dengan orang tua itu bisa menumbuhkan kecintaan yang bertambah. Kalau mau anak kita yang juga mendapatkan kasih sayang yang sama, maka tingkatkan intensitasnya, ya, perhatiannya, kedekatannya, dan perjumpaannya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan hati-hati kita dari hal-hal yang bisa mengarah kepada kekeruhan hati. Nah, Baik Ustadz, dan Alhamdulillah semua pertanyaan telah kita jawab Ustadz, dan selanjutnya mohon kesediaannya Ustadz untuk memberikan motivasi dan ringkasan kajian kita malam hari ini dan sekaligus menutup kajian kita Ustadz. Tafadhol Ustadz. nah, ikhwani wa akhwati fillah. Jadi kesimpulan dari tema kita pada malam hari ini bahwa Islam itu adalah agama yang mengajarkan keindahan sikap dan perilaku. Dan di antara sikap perilaku yang ditekankan adalah berempati, ya. Berempati kepada orang lain. Sedangkan lawan dari empati itu adalah antipati, ya. Ini sikap egois, ya, penuh kebencian, ya, atau menyukai pertikaian. Seorang Muslim yang memiliki empati yang baik, ya, tentulah ia lebih dekat kepada cintaan Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita tahu empati itu adalah salah satu di antara akhlak mulia ya, yang timbangannya memberati timbangan amal ya di hari kiamat. Maka mari kita benahi diri kita ya dengan menumbuhkan sikap empati ya kepada sesama ya, terutama kepada saudara-saudara kita kaum muslimin ya. Semoga Allah memberikan kepada kita ya keindahan akhlak ya, kesempurnaan di dalam menjalankan syariat-syariat Islam yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum Ustadz. Semoga Allah memberkahi apa-apa yang telah kita lakukan malam hari ini, dan ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ladang pahala bagi yang menyampaikan. Dan akhirnya Ana sebagai moderator mohon keikhlasannya jika ada khilaf dan juga ada salah tutur kata dalam penyampaiannya pada malam hari ini.
Dan sebagai moderator juga mewakili tim As-Sabiqunal Awalun, Real Islamic School, dan juga Solihat Community, kami undur diri dan semoga Allah mempertemukan kita pada lain kesempatan. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.